Ini radiator. Jadi pertama pegang, terus nanti kalau dia panas jangan dibuka, nanti nyembur airnya. Tapi kalau dia dingin boleh dibuka. Nah, dilihat nih airnya, batas air penuh ada yang datar di bawah nih. Itu tandanya kalau kurang dari itu airnya perlu ditambah. Kalau sudah sebatas yang datar ini dia udah cukup penuh. Nah, airnya bisa air biasa, bisa juga water coolant. Daya tahannya lebih lama untuk pakai water coolant. Nah, bilang pakai water coolant. Fungsinya apa sih radiator ini? Fungsinya dia untuk mendinginkan mesin yang panas. Nah, dibantu oleh kipas elektrik ini. Nah, kipas elektrik ini dia akan mendinginkan mesin dibantu oleh udara dari luar. Ketika mobil jalan dia menangkap angin atau udara dari luar. Nah, angin itu kan masih panas karena udara di luar masih panas. Dilewatkan air yang banyak ini di dalam radiator supaya pada saat dihisap oleh kipas udaranya berubah menjadi dingin. Nah, ketika udara sudah dingin dia menyembur atau membuat angin yang tersebar di sekitar mesin itu menjadi dingin. Nah, mesin yang tadinya panas bisa menjadi dingin. Nah, itu fungsinya radiator. Jangan sampai radiator ada yang bocor sehingga airnya berkurang. Nah, tadi sudah saya contohkan caranya memeriksa di bawah ada genangan air ataupun ada tetesan air. Itu tandanya ada yang bocor. Tapi kalau kering itu tandanya normal. Nah, seperti kalau kita masak air di ceret atau teko, kan nanti pada saat dia mulai mendidih akan bunyi tut. Tandanya kita harus matikan apinya. Tapi bagaimana bila radiator panas? Bagaimana dia membuang uap bila tidak ada lubang? Itulah fungsi ada selang di sini. Selang ini membuang uap panas yang keluar dari air radiator. Nah, dia akan masuk ke tabung ini. Tabung ini ada isinya. Apa isinya? Sama seperti yang ada di dalam radiator. Bila yang ada di dalam radiator itu isinya water cooler, nah di sini juga isinya sama, water cooler. Tapi kalau di sini isinya air biasa, sini juga air biasa. Fungsinya apa? Ketika dia itu dibuang ke dalam tabung, dia ada yang menampung supaya dia tidak terbuang seperti kalau di dalam ceret, air yang terbuang lama-lama menjadi habis. Nah, supaya di sini tidak habis, dia ada cairan di sini yang bisa menutup buangan dari uap radiator. Nah, makanya dia akan menyedot lagi, masuk lagi ke sini, utuh lagi. Makanya ini bertahan bisa sampai 1 tahun tidak habis-habis. Nah, itu fungsinya radiator. Nah, kipas elektrik ini kalau normal dia tidak akan berputar terus, melainkan dia akan berputar pada saat mesin dirasa mulai panas, ada sensornya. Tapi ketika mesin sudah dingin dia ikut berhenti supaya tidak cepat jebol. Nah, itu untuk keamanan radiator. Nah, terlihat di petunjuk di dalam mobil untuk temperatur mesin. Nah, bila dilihat temperatur mesin itu naik berarti radiator perlu diperiksa. Tapi bila temperatur mesin itu di dalam petunjuk itu terus langgeng, tidak naik tidak turun, berarti itu normal. Ya. Ada pertanyaan tentang radiator? Ini uap, situ uap berarti sebenarnya. Ya, ini Maksudnya uapnya kemarin keluar situ ke uap. sini, ini uap panasnya. Sedangkan kalau ke sini nanti untuk uap dinginnya. Oh gitu. Kalau kesana terjadinya proses penguapan tuh dari mana Pak? Bisa sehingga dia asalnya air bisa jadi uap gitu kan? Jadi air yang dari sini nih, ini sensornya untuk mendeteksi apakah mesin sudah panas atau belum. Nah, ini kan nyambung nih ke mesin. Mesin kan panas. Nah, dia kan kipas ini harus perlu tahu bahwa mesin itu udah mulai panas. Nah, dari sini ngalir ke sini kan berupa uap panas nih. Otomatis air di sini yang tadinya dingin kan bisa jadi panas. Nah, makanya kipas ini menangkap sensor itu dia berputar. Paham? Sama kayak kalau alarm pintu dibuka alarm bunyi. Tapi kalau pintu nggak dibuka ya alarmnya nggak bunyi.
pintu yang buka sendiri kita injek, ada sensornya ngeliat di atas kayak kamera gitu, itu buka sendiri. Tapi kalau nggak ada orang injek, pintunya nggak buka. Sama, kipas ini tidak akan berputar seperti pada saat kita memanaskan di pagi hari sebelum mobil dipakai. Sampai kita panaskan beberapa saat pun kipas ini tidak akan berputar karena mesin masih dingin. Tapi kalau kita udah pakai keluar, mesinnya sudah panas, baru dia mau nyala. Ngomong-ngomong, pegelnya itu gantian yang megang. Enggak. Kalau sampai lupa mendapat kita banyak pahala. nggak ngecek ini sampai habis, akhirnya gimana Pak? Ya itu mogok yang Oh, dikatakan mogok. tadi, katanya mogok di jalan. Mogok di jalan. Itu karena kita nggak mau rutin meriksa ini. Oh. Apalagi yang pakai mobil banyak kan, nggak cuma kita sendiri. Iya. Nah, yang habis pakai itu rajin nggak ngontrol. Jangan sampai kita menggantungkan pada orang lain. Kita harus selalu mengontrol sendiri. Ini nggak harus tiap hari kok kalau pegangan kita. Jadi kalau udah pegangan kita cukup kita periksa pertama, berikutnya bawah kering tuh insya Allah nggak apa-apa. Kalau kurang yakin baru dibuka. Dilihat dari sini pun bisa, ini masih full. Karena yang akan habis itu bukan ini dulu, tapi yang di sini dulu. Karena dia akan nyedot dari sini kalau ini kurang. Nah, jadi nanti ketika di sini kok berkurang, periksa apakah di sini ikut berkurang atau enggak. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau Pak matikan air radiator bocor itu ngecek dari mana Pak? Dari sini Dari apa? bawah. Dari bawah. Bawah sini gitu. Dia akan netes kan. Netes, Nah, netes bawah aja. kan akan basah. Basah. Kecuali air AC, memang dia habis dipakai akan buang air, itu netes di bawah. Kalau itu oli. Ya, radiator dulu udah beres belum? Radiator Masih ada dulu. pertanyaan nggak? Cukup. Cukup. Nah, yang kedua itu aki. Nah, ini ada macam-macam tipenya. Satu, aki basah, yaitu yang pakai air kayak gini nih. Ini ada lubang yang bisa Air ini. dibuka, di dalamnya ada air aki. Nah, ini harus diperiksa secara berkala. Nah, cara periksanya itu di bawah sini ada garis dua, upper level sama lower level. Nah, mungkin bisa dilihatnya dari samping ini. Nah, garis yang bawah ini, air aki tidak boleh kurang dari garis ini. Sedangkan garis atas, air aki tidak boleh lebih dari garis atas ini. Kenapa? Kalau kurang, nanti daya listriknya itu berkurang juga. Otomatis mobil itu nanti nggak bisa nyala mesinnya karena daya untuk menyalakan listriknya kurang dari akinya. Setrumnya tuh habis. Kayak HP kalau udah habis baterai, dicas, dia kan kalau 0% HP-nya belum mau nyala. Nah, jangan sampai 0% terus. Sama, ini jangan sampai berkurang dari ini supaya nanti jangan sampai 0% lama-lama rusak baterainya, lama-lama rusak akinya. Harus ganti baru mahal. Nah, ini ada tandanya. Aki yang masih bagus pertama warnanya seperti ini, biru. Nah, aki yang sudah kurang bagus ini udah berubah putih. Nah, ini tandanya di sini. Ini tandanya warnanya biru kan? Biru. Masih Iya. bagus. Nah, kalau udah minta pensiun tuh tandanya merah. Hmm. Itu gara-gara kita lupa ngisi air aki, biasanya selnya ini mati. Nah, satu sel mati itu gantinya semua. Iya. Ada yang rekondisi aki tapi itu nggak bertahan lama. Jadi kalau bisa usahakan air jangan sampai berkurang. Nah, ini aki basah, beda aki kering lebih enak. Dia nggak usah diisi air, dari sananya udah langsung ada strumnya. Jadi kita nggak harus bolak-balik periksa airnya berkurang atau enggak, karena emang nggak ada. Ada lagi aki MF maintenance free, itu paling mahal. Jadi nggak perlu ada perawatan. Nah, ini tentang aki. Nah, yang penting jangan sampai luka itu ini. Ini bagian logam untuk menyalurkan listrik dari sini ke logam ini, nyambung ke kabel untuk nyetater. Karena kalau ini luka, itu sering nanti akan muncul jamur. Nah, ketika ada jamur putih-putih itu yang menghambat arus listrik untuk nyalain mesin mobil. Kadang starter nggak mau cekang, kita buka ternyata di sini putih-putih banyak jamur. Jadi ininya dicabut dulu tapi terus dilap sampai kering, nanti terus dipasang lagi, nyalain insya Allah bisa.
Tapi kita nggak tahu itu untuk tahan berapa lama kalau dibiarkan seperti itu. Intinya jangan sampai luka di sini. Nah, ini jangan juga lupa masang, ini ada plus, ini ada minus. Mana kabel plus, mana kabel minus. Makanya ditandain satu biasanya ada karetnya. Kalau plus itu merah Itu gitu. plus, nah, merah ya. Itu hitam. Ini hitam biasanya gitu. minus. Kalau kebalik nggak mau nyala. Hmm. Kan suka ada mobil kebakar segala macam, itu faktor kelistrikannya itu nggak beres. Ini si airnya di mana? Tadi Ini kan maksudnya saya buka ini. di ada jasa ituan aki gitu ya? Itu yang botol-botol isi air. sendiri. Kalau Oh, kita isi beli- sendiri. Ya, isi sendiri bisa, Hmm. diisiin boleh. Kalau udah punya istri, diisiin istri juga boleh. Ah, Yang isi siap. sendiri. Kalau kita bertamu ke rumah orang kan ditanyain mau minum apa, air aki apa-apa. Gitu. Nah, Air AC. ini aki-aki nih. Terus ada lagi pertanyaan tentang aki. Berarti itu nggak boleh diamplas ya Pak? Jangan luka Kepalanya dia itu. di amplas, ya nggak ada untungnya di amplas, dia udah bagus, jangan di amplas. Ini tadi saya udah lihat kata Iya. Ustaz tadi di air akhirnya bisa Iya. dilihat dari Bisa nanti Luar. kalau dia ada cahaya nanti dia kelihatan Oh, mendung, jadi nanti anu nggak ya. kelihatan. Kalau mau enak senterin, senterin kelihatan nanti dia. Dari sini pun bisa dibuka, itu ada seperti petunjuknya, ada yang bagian menjorok ke dalam itu, nah di ujung itulah air aki berada. oh iya Batas ya. Ya, Oh, ada batasnya. batasnya. Ya. Ada. Jadi ada dua cara dilihat dari situ, Itu dari bisa samping. juga dari samping. Mana yang lebih mudah saja. Ada lagi? Nah, sering mogok itu kan biasanya nggak di starter nggak bisa, harus didorong dari Iya. belakang. Itu Ini gimana akinya tuh? berarti. Karena akinya. Itu sudah satu, mungkin warnanya bisa dilihat. Oh. Memang udah minta pensiun belum? Kedua, air akinya cukup atau enggak? Kalau nggak cukup tambahin dulu gitu loh, baru dicoba. Nah, keseringan dorong itu jadi manja ntar akinya. Kalau nggak didorong nggak mau nyala. Iya, iya, Gitu. Nanti repot sendiri. Kayak yang tadi jamur gitu. Ya, jamur. Jamur kan dibersihin pakai mendidih. Ada lagi pertanyaan? Berarti maaf Pak Ustadz, kalau kita ngisi ini seperti kurang Mm-mm. satu kali satu diisi contohnya, berarti yang lain juga isi? Enggak, satu-satu. Jadi kita periksa Kebutuhan. satu persatu ini cukup atau enggak. Kalau misalkan yang kurang cuma satu, bisa jadi yang diisi cukup yang ini, jangan semua terus ditambahin. Nanti yang udah penuh malah ditambahin, malah jadi Luber. Oh, iya. arus listriknya nggak sempurna. Cairannya beda-beda atau cuma satu? Sama, oh Ya, sama. nggak ada yang rasa stroberi. Oh, rasa kali strawberry. coklat. Ada lagi? Cicipin. Ya. Oke, Baik, cukup. yang ketiga oli. Oli. Nah, Oh, seringkali kalau oli itu kayak motor tuh. Iya. Kalau kita nggak ganti oli lama, sekernya kena. iya. Karena fungsinya oli itu kan dia supaya piston itu bisa bergerak dengan pelumas. Sama seker itu bisa bergerak dengan pelumas. Karena panas sekali, kalau tidak ada pelumas dia gampang terbakar. Nah, supaya mesin itu tidak mudah terbakar, olinya harus diganti secara berkala. Normalnya dengan oli Mustang Pertamina itu 3000 km sekali diganti olinya. Jadi patokannya pakai kilometer, kecuali speedometernya mati, itu lain lagi. Makanya diusahakan jangan sampai speedometer mati, supaya tahu odometer itu jarak yang ditempuh. Iya. Nah, itu kalau udah 3000 km diganti oli. Jadi bukan patokan 1 bulan, 2 bulan. Karena pemakaian perjalanan mobil itu dihitungnya. Nah, jangan sampai oli itu sampai telat, karena yang bikin mesin itu jadi cepat panas itu juga salah satunya sampai kehabisan oli. Nah, kalau sudah melengkung itu udah bongkar mesin. Sana sampai olinya habis, nggak ditambahin, nggak diperiksa, nggak diganti. Posisinya ini ya? Ya, ini untuk nambahin oli, di bawah untuk ngeluarin Oli. olinya. Oh. Jangan sampai oli bekas bercampur dengan oli baru. Oh, Bisa, dibuang. cuman asal ditambahin aja, nggak dikuras. Hmm. Itu jadi percuma, yang kotor campur sama yang bersih. Yang bersih jadi kotor, jadi nggak berfungsi maksimal. Ya kalau menang yang bersih, kalau menang yang kotor,
Ya udah mesin rusak jadinya. Hak dan batin. Makanya sering disemprot pakai kompresor itu kan, itu biar turun semua yang kotor, jadi bisa bersih. Nah, cara meriksanya pertama kali sebelum mesin dinyalakan. Sebelum mesin dinyalakan itu tarik tuas ini. Posisi oli itu masih di bawah, ini ketahuan ini. Nanti bisa pakai tisu atau bisa pakai apa namanya, kanebo. Tangan juga bisa, asal nanti cuci tangan. Bersihnya pakai kanebo. Ini kan ada lubang di atas dan di bawah. Iya. Ini ukuran E, MT sama F. Full. Nah, ketika mesin udah nyala, kalau kita tarik ini akan selalu full. Tapi kalau mesin masih dingin, oli itu di bawah, jadi akan ketahuan dia di bawah apa di atas. L ini low, F ini full. Nah, jadi caranya pertama kita tarik, kita bersihin dulu. Ini pakai tangan kan nggak bisa bersih kan, harus pakai tisu atau pakai kanebo. Nah, kita celupin lagi, lalu kita tarik. Nah, ini yang benar, yang kedua ini seberapa. Kalau yang pertama tuh tipuan. Iya, full. Karena ibaratnya dia masih bekas dari kemarin jipratan. Nah, ini kan masih lubangnya ketutup nih. Kalau lubangnya bolong tadi berarti dia habis, tapi karena ini lubangnya ketutup berarti dia full. Nah, ini aman dan warnanya masih agak kuning. Kalau dia kotor dia warnanya hitam. Nah, ini caranya untuk meriksa oli. Ya. Ada pertanyaan tentang oli? Cukup? Itu oli berapa ET, Pak? Ini apa? 3.000. Nah, nanti itu ada lagi. 3.000. Nah, sekarang Berapa liter? selain dari oli ini ya, itu ada oli mesin tuh yang ini. Ini untuk power steering. Oli power steering nih. Ini untuk kalau kita muter-muter kan, muter setir itu biasanya kan ada yang enteng, ada yang berat. Nah, yang berat itu belum pakai power steering. Nah, ini olinya batas fullnya segini, ini normal. Jangan sampai penuh-penuh juga, nanti dia nggak bisa ada udara untuk tekan olinya keluar masuk. Nah, ini oli rem itu juga jangan sampai berkurang, supaya kita tahu untuk remnya itu makan atau enggak, kita kelihatan dari olinya. Untuk masing-masing jenis olinya beda-beda ya. Ada 3 macam ini. Beda-beda. Oli mesin, power steering. Ada yang oli remnya itu di dalam, itu kalau angkot tuh biasanya oli remnya ada di dashboard. Nah, kalau anunya di situ, mesinnya di dalam. Ada pertanyaan tentang oli? Nggak ada, cukup. Nah, sekarang untuk ini air untuk pembersih kaca. Ini juga jangan sampai habis, karena kalau pada saat hujan itu kita butuh air untuk membersihkan, ada debu-debu yang nempel di kaca, kita nggak kelihatan nih jadinya. Apalagi kalau udah tanah liat nempel di situ, kalau nggak pakai sabun dia nggak mau hilang. Jadi harus pakai air juga, kadang udah air khusus itu, nggak cuman air sabun biasa, tapi ada kayak water coolant untuk radiator. Nah, dia untuk pembersih kaca ada sendiri khusus. Nah, ini jangan sampai habis. Terus ini ada sikring. Cara bukanya gampang ya, cuman ditekan aja. Banyak. Nah, ini sikring untuk lampu-lampu maupun yang hubungannya dengan listrik. Nah, ketika di sini dilihat ada petunjuk tulisan head. Nah, ini posisinya di mana? Posisinya di atas sendiri nih, yang gede nih. Dia kotaknya juga gede. Itu tandanya lampu utama, lampu depan. Nah, kalau ada lampu depan mati, yang pertama diperiksa ininya dulu. Jangan langsung ganti lampu. Mahal ganti lampu. Ganti sikring lebih murah. Nah, lihat dulu sikringnya. Sama mobil di starter nggak mau, belum tentu ada masalah dengan mobilnya, ternyata cuman sikringnya yang putus. Nah, ini ada berapa besarnya ampere-ampernya sesuai dengan petunjuk. Nah, ini yang hubungannya bukan dengan mesin
Tapi ini penting, jangan sampai juga bikin kita mogok di jalan. Itu namanya nih timing belt nih. Timing belt. Jadi ini sabuk-sabuk ini nggak ada yang boleh sobek. Nah, ini sabuk ini berfungsi untuk membuat putaran yang bikin mesin itu jadi jalan. Nah, ciri-cirinya dia masih rata begini halus. Samping-samping ini tidak boleh ada yang sobek. Nah, terus dia masih kenceng nih. Kalau kendor nanti dia gampang lepas. Ini lepas satu aja nggak mau jalan. Kenapa? Nggak ada yang muterin mesin. Gitu. Dorong. Ya, ada yang hubungannya dengan kompresor itu nggak mau nyala AC-nya karena AC-nya nggak diputar kompresornya. Jadi diperiksa satu-satu nih, oh dilihat masih pada kenceng-kenceng, masih nggak ada sobekan, mulus, alhamdulillah. Nah, kalau nyari nomor rangka, nomor mesin di mana? Situ tuh. Nah, tuh di situ. Nih. Baca. Yang benar adanya di situ. Cuma kan repot. Ini di situ. Iya. Nyari-nyari nanti estetika Itu di situ ada. Tuh. Kalau ngesek-ngesek yang digesek nggak di situ nanti. F6600. Bang ya. Iya. Di sini masih bisa dipalsukan kali ya, San? Ya, kalau bilang gitu. Langsung. Nanti dilihat di sini, cocokan ke sono. Ya. Dicek yang sono aja, Pak. Ya. Nah, terus untuk ini filter ya. Filter untuk oli. Jadi setiap 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli. Ya. 2 kali. Kalau misalkan oli itu 3000 km, filter oli 6000 km. Yang mana sih? Ini di bawah. Cukup. Nah, tutupnya jangan lupa jangan dilepas ya. Itu nanti posisinya. Itu harus masuknya di situ persis pada tempatnya. Kalau enggak dia nekuk ininya jadi kebuka nanti. Nah, ini kalau mau dilepas itu di ketinggian kira-kira sekian sudah mendekati, jangan sampai dari atas. Nah, harusnya langsung klek kalau yang masih normal, karena ini melengkung gara-gara tempo hari ada yang itunya salah, belum ditaruh pada tempatnya, ini udah ditutup dipaksa, jadi melengkung. Harusnya rapat kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Kalau belum ngunci gitu mesti didorong lagi. Awas tangan. Oh gitu. Harusnya ngunci sendiri ya. Langsung. Harusnya ngunci sendiri. Masih ngebuka kan? Lecet. Ini untuk nyemprotin air yang tadi itu. Yang tadi di dalamnya. sebelah kanan. Itu keluarnya di sini.